Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Ulfi, usia 33 yang sudah menghubungi Ibu dari kemarin. Oh iya, kamu sih ya. Iya Ibu. Bagaimana kabarnya? Sebelumnya saya merasa kurang baik saja. Kalau nggak salah, kamu ini dari BK ya? Ya benar Ibu. Ibu kok tahu? Ya tahu. Apalagi dengan murid itu sendiri. Ibu bisa aja. Oh ya, Ulfi. Tadi kan Ulfi mengatakan kurang baik ya. Kurang baiknya itu kenapa? Saya diceritakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Ibu. Sebenarnya saya ini ingin bercerita, tetapi saya bingung harus bercerita dari mana. Baik, sebelum kita menyelesaikan masalah, Ibu mau tanya, apakah anak Ulfi ini sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum Ibu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu proses konseling. Nah, jadi proses konseling itu adalah upaya untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseling atau klien dan dibantu oleh konselor. Nah, sebelum itu dalam proses konseling ini juga ada penentuan waktu. Enaknya bagaimana kita melakukan proses konseling, berapa jam atau berapa menit itu bisa diusulkan. Saya usulkan itu kurang lebih 15 menit aja Ibu sudah cukup. Kita setuju ya tentang masalah waktu. Iya Ibu. Sekarang kita sudah mengikuti kena waktu, Nak Ulfi bisa ceritakan mengenai masalah Nak Ulfi. Jadi seperti itu ya Bu prosesnya dalam konseling itu. Sekarang saya sudah paham sih. Alhamdulillah. Sekarang Nak Ulfi bisa ceritakan apa masalah yang sudah Nak Ulfi alami pada saat ini. Sebenarnya gini ya Bu ya. Saya ini punya masalah dengan mantan pacar saya Bu. Baiklah, Ibu sangat memahami permasalahan kamu. Di sini Ulfi mempunyai masalah dengan mantan pacar. Masalahnya seperti apa yang sedang terjadi? Baik Bu, kami itu sudah berpacaran lebih dari 2 tahun. Sejak itu 1 minggu kemarin saya putus dengan pacar saya. Terus kan cerita. Ketika saya udah putus dengan pacar saya, hidup saya itu Bu seperti hampa dan sangat merasa kehilangan yang begitu berat Bu. Jadi saya itu merasa sakit hati kepada mantan saya itu Bu. Kira-kira kalau Ibu boleh tahu, apa yang membuat kamu merasa sakit hati dengan mantan atau masa lalu kamu? Ya Bu, jadi dari dulu tuh mantan saya pernah berselingkuh di belakang saya Bu. Dia meninggalkan saya gitu saja. Dia laki-laki yang pembohong Bu. Apalagi dia sudah menjanjikan janji, ternyata semuanya itu palsu. Kenapa hidup ini terasa berat ya Bu? Ulfi mengatakan bahwa hidup Ulfi terasa sangat berat. Bisa Ulfi jelaskan maksud dari perkataan ini tadi? Jadi gini ya Bu ya, saya tuh merasa masalah ini itu menjadi beban Bu bagi saya. Sehingga sekarang saya ini sendiri menjadi orang pendiam. Saya berpikir semua laki-laki itu sama saja Bu. Seperti itu. Memangnya salah saya apa ya Bu ya, sehingga dia tega melakukan saya seperti ini. Baiklah, sekarang apa yang ingin Nak Ulfi lakukan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini Bu.
apakah saya salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Saya bingung, Bu. Ulfi, dalam masalah yang kamu hadapi saat ini, Ibu bantu dengan strategi restructuring kognitif. Karena kamu beranggapan bahwa semua laki-laki itu sama saja, termasuk teman-teman kamu sendiri. Ya, Ulfi, dalam masalah yang Ulfi hadapi saat ini, Ibu bantu dengan strategi restructuring kognitif. Karena yang Ibu tangkap dari penjelasan kamu tadi, kamu menganggap semua laki-laki itu sama saja, bahkan teman-temanmu sendiri kamu anggap seperti itu. Nah, sebelumnya, apakah kamu tahu restructuring kognitif itu seperti apa? Udah tahu, Bu. Jadi restructuring kognitif itu adalah Ulfi belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, Ulfi merasa bahwa semua laki-laki itu sama saja, dan semua laki-laki itu menyakiti, terus mengecewakan itu. Nah, pikiran tersebut itu harus diubah menjadi pikiran yang positif. Jadi jangan disamakan. Karena kan setiap manusia itu sama, termasuk laki-laki itu pasti ada yang tidak seperti itu semua. Jadi mengubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang lebih positif. Jadi seperti ini ya, Bu, strategi restructuring kognitif. Jika ya, Bu, saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti ini, Bu. Jadi seperti itu ya, Bu, ya, strategi restructuring kognitif. Ya, Bu, saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti ini, Bu. Iya, Ulfi. Jadi dalam proses konseling ini, Ibu akan mempertimbangkan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang Ulfi alami. Apakah Ulfi setuju? Ya, Bu, sangat setuju. Ibu mau menanyakan, menurut Ulfi, apakah laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifat? Kalau menurut saya sih jelas beda lah, Bu. Kira-kira menurut Ulfi, apa yang membedakan mantan Ulfi dengan laki-laki lain atau teman-teman Ulfi yang laki-laki? Ya tentu beda lah, Bu. Mantan saya mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu enak diajak bercanda atau ngobrol bareng gitu, Bu. Betul. Sekarang yang perlu Ulfi ketahui bahwa mantan Ulfi tetaplah menjadi teman laki-laki Ulfi. Mereka begitu. Sekarang yang perlu Ulfi ketahui bahwa mantan Ulfi tetaplah adalah mantan Ulfi, dan teman-teman laki-laki Ulfi juga itu adalah teman-teman laki-laki Ulfi. Ya, mereka saling berbeda baik segi fisik maupun sifat. Jadi yang dilakukan mantan Ulfi akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman laki-laki Ulfi. Itu Ya, Bu, saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Saya selalu berpikiran negatif. coba pikirkan, jika Ulfi tetap dalam masalah ini dan selalu berpikiran negatif tinggi, apakah Ulfi bisa untuk menjadi orang yang lebih baik? Tidak, Bu, saya harus berubah. Berubah seperti apa? Bisa Ulfi jelaskan? Saya harus berusaha untuk tidak berpikiran negatif tentang teman-teman saya, dan saya harus berpikiran positif bahwa tidak semua laki-laki yang saya kenal tidak seperti mantan saya. Begitu. Alhamdulillah, kalau Ulfi bisa mau berubah menjadi orang yang lebih baik, Ibu akan selalu mendukung kamu. Dan tetapi apakah Ulfi tidak menyesal dengan keputusan yang Ulfi ambil? Tidak, Bu, saya pernah menyesal. Saya sadar harus berubah. Bagus sekali, Ulfi.
Jika Ulfi sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman Ulfi, lalu mulailah untuk berkomunikasi dengan mereka, khususnya teman laki-laki. Apakah Ulfi bisa? Ya Bu, sangat bisa. Baiklah, hari ini Ulfi sudah bisa menyelesaikan masalah dan sudah bisa berpikir positif dari yang berpikir negatif dengan teman-teman karena kasih yang pernah membuat kecewa, menganggap dan sehingga Ulfi ini menganggap semua itu sama. Kemudian sekarang Ulfi sudah bisa berpikiran ke yang lebih positif, ya, bisa atau mempunyai niat untuk berteman baik sama teman-temannya atau sama teman-teman laki-lakinya. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana perasaan Ulfi saat ini? Saya merasa lebih lega Bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan Ibu. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Ya sudah, kalau itu baiklah, namanya kita sudah berbincang cukup lama ya. Bagaimana kalau kita akhiri saja pertemuan saat ini? Ya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam.